Jagalah lisan, pikiran dan hati kalian untuk senantiasa terus-menerus berhusnudon kepada orang-orang soleh. Dan seringlah kalian berziarah kepada orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, terutama kepada orang tua, guru, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, warisannya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ terdapat keutamaan yang sangat besar untuk agama, dunia, dan akhirat. Kalam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Anggul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ratib Banten Indonesia. Makana fi tariqus salaf mustamirran. Dan juga diberikan ketaatan nikmat soleh. Juga tiada daya dan upaya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memang zatnya yang maha agung, semua kendali ada di miliknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Maulana Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa quwwati arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa sallim adada kulli daratin al-famarrah. Limpahan puji juga syukur kepada Nabi Muhammad SAW, salawat yang mulia yang agung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tibil qulubi sebagai pengobat jiwa dan hati, juga sebagai penguat arwah dan jasad ini. Dan itulah jalannya obat segala obat adalah menyebut dan bersolawat kepada baginda suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di malam Jumat, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari, para kekasih Allah, para umat Nabi Muhammad SAW selalu menghidupkan daripada setiap malam Jumat ataupun hari Jumat, yang paling banyak adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena semua thariqah, semua jalan harus melalui pintu baginda suci Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan aksir as-sholawat Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pun dengan keadaan akhir zaman, dengan terombang-ambingnya, dengan teori ini, teori itu, dengan jalan ini, cara itu. Begitu juga dengan wabah ini, wabah itu, fitnah ini, fitnah itu. Nggak ada lain obatnya, cuma memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga mendekati warisan-warisan Nabi Muhammad SAW. Juga mendekati para kekasih-kekasih Allah yang masih hidup maupun yang telah wafat. Karena ini kita udah terbukti, ya kita doakan pemerintah kita selalu diberikan solusi dengan keadaan ekonomi, kesehatan, apapun yang membuat beliau-beliau ini udah menemukan jalan buntu. Dan itu kan ada Pak kemana nih? Sampai Pak Luhut angkat tangan katanya udah bingung. Pemerintah kita doain semoga ini dapat jalan keluar. Pak Jokowi juga udah buntu, udah ruwet katanya, mudah-mudahan ada menemukan solusi jalan keluar. Tapi kalau dulu pemerintah atau raja-raja dulu atau presiden dulu ketika menemukan jalan buntu, yang ditemuin apa? Ulama, kiai, habaib, wassolihin, baik itu dari para ulama maupun dari para habaib maupun daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu zaman perang Pak Karno mentok datang ke Yasin Masyari, ulama, habaib, Abu Thahir bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Begitu pun Pak Harto ketika menemukan jalan buntu di suatu perkara, beliau mendekati para alim ulama. Di zaman itu juga ada Qutbul Dar Al-Habib Abu Bakar bin Umar
Segaf Gresik, Muhammad Sholeh bin Muhsin Ahmad Tanul masih hidup. Bahkan ceritanya Habib Abu Bakar Gresik ini ketika memang waktu itu wabah udah ada, wabah pes, wabah apa namanya, tikus, apa macam-macam lah, flu tikus itu, pes ya, tikus ya, macam-macam, ada kusta ya kan, yang dulu sempat masuk juga ke bumi Indonesia. Cuman karena yang minta juga, karena minta orang tertinggi negara ini juga masyarakat dan murid-muridnya, beliau mengangkat tangan sehingga yang namanya wabah ditanggung oleh beliau. Terbukti Habib Abu Bakar punya apa, bekas kustanya itu tuh, ditanggung sendiri se Indonesia. Pas meninggal ada kustanya di bumi, yang masih hidup tapi nggak nyebar di badannya. Ini orang-orang soleh itu yang didatangkan memimpin itu benar-benar menyatukan antara umaro dengan ulama dengan para aulia. Solusi itu gampang. Waktu PKI Habib Muhammad Sholeh tangguh yang mendoa, ya Allah, semoga PKI ini cuma sebentar di Indonesia. Benar, sebentar. Kenapa sekarang bertubi-tubi datang nggak beres-beres sampai 2 tahun? Dulu mah paling sebulan 2 bulan kelar. Kita ingat waktu zaman, ya bukan masalah solusi pemerintah doang, ada doa-doa para ulama, para aulia di belakangnya. Begitu kan Pak SBY waktu flu babi, walaupun dari segi segi birokrasinya ada perlawanan di pemerintah untuk begini-begini, tapi tetap flu burung itu masuk ke Indonesia. Ada yang kena di Cirebon juga, yang dia burung dulu bakar, ayam bakar, tapi sebentar. Kenapa? Ada aulia yang diminta sama pemimpin negara ini untuk mendoa khusus biar cepat kelar. Karena kalaupun pakai solusi apapun dengan otak kita nggak akan nyampe. Masalah kita nih contoh, buat inilah dengan cara inilah, ini utang beginilah, kayak Jaka ngalamin sendiri lah, ini nggak kelar. Tahu yang kelar cuman ngaji. Yang membuat tenang solusi cuman ngaji. Baru bertahun-tahun ngajak ngaji nggak bisa kan, tapi urusannya judulnya job, nggak beres-beres. Itu semua permasalahan hidup ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Kalau belum bisa minta ke Allah, mintai melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau belum bisa minta ke Nabi langsung, minta para kekasih-kekasih, pewaris-pewarisnya yang masih hidup, juga yang udah wafat, didatangin sama ulama-ulama yang hidup apa yang mati, dimintain pertolongan untuk beliau meminta kepada Allah. Kalau beliau meminta, kelar urusannya. Kalau kita minta, banyak maksiatnya, banyak lalainya. Karena kita masih pakai teori ini, teori itu, teori ini. Sungguh teori itu mampu dikalahkan dengan teorinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Zat yang Maha berkehendak. Jadi kalau kita mengalami kebuntuan, kementokan, udah larikanlah kepada Allah, duduk minta kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, selain bertawasul kepada para kekasih-kekasih Allah. Pasti nggak lama solusi itu datang sama kita. Semoga kita dijaga keluarga kita, sehat walafiat, juga punya umur yang berkah, rezeki yang berkah, yang banyak, yang berlimpah, yang manfaat rezeki ini, yang rezeki ini bisa kita bawa wafat, rezeki ini bisa bawa kita mati. Kita bawa semua rezeki ini sampai menghadap Allah. Sebegitu banyak manfaat yang diberikan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin. Amin. Jangan sampai kita punya rumah gede, punya rumah mobil banyak, atau manfaatnya tahunya bisanya cuma pada saat kita mati. Banyak kan rumah gede sepi aja, tanpa ada majelis di dalamnya, tanpa ada tamu di dalamnya yang mengandung barokah, tanpa mengundang ustaz. Tiba-tiba Allah takdirkan dia nggak ada, baru rumah itu dimasukin ustaz, baru rumah itu jadi
7 hari majelisnya, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari. Itu kan majelis. Jangan sampai, mudah-mudahan rumah kita itu minimal sebulan sekali, syukur-syukur bisa seminggu sekali, selalu diisi sebelum kita wafat. Tempat itu udah rumah kita didatengin orang-orang soleh, dihidupin orang-orang soleh. Jadi pun kita wafat juga tersenyum, ya Allah. Jadi apa yang kita miliki, rumah itu udah jadi bagian rumah taman-taman surganya Allah. Makanya selalu rumah kita masing-masing. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Ya siasatin aja bagaimana rumah kita bisa ngisi juga majelis, karena itu adalah taman-taman surganya sebelum di taman surga abadi di akhirat. Rumah-rumah kita menjadi wasilah rumah-rumah kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara wal masyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Astaghfirullahaladzim. Waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara wal masyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i